mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini membawa angin segar untuk kita semuanya. Ini luar biasa Pak Camat, Pak Kades, inisiatif daripada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, terutama pembangunan yang berorientasi kepada kebudayaan dan kepariwisataan terlihat. Dari Desa Batik. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya Pak Kadis, ini kalau kita melihat potensi Putestit ini sudah beberapa kali panen, tentu petani sudah semakin bergairah bagaimana Putestit ini memberikan program peningkatan hasil panen untuk petani. Tapi yang belum tergarap bahwa petani ini belum mempunyai mindset bahwa ini bisa kita jadikan lokasi wisata. Kira-kira dari Dinas Pariwisata nanti kita akan ngobrol bagaimana program Putestit ini juga akan memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan bidang pariwisata. Nah, Pak Basar, kita melihat bahwa hamparan inilah yang menjadikan petani kita menjadi petani yang unggul ke depan. Nah, kita ngobrol dulu Pak Basar di Iya. Bagus tempatnya Pak Basar. Luar biasa nih. Ya. Iya. Saya pengen tahu kalau dari Dinas Pariwisata kira-kira melihat potensi seperti ini untuk bidang budaya dan pariwisata, apa yang Bapak bisa gambarkan dari kondisi seperti ini? Ya, pertama saya melihat bahwa kita beruntung adanya program Putestit yang inisiasi oleh pemerintah pusat ini menjadi suatu manfaat besar untuk masyarakat kita. Dan terkait dengan kegiatan kepariwisataan, saya pikir inilah yang menjadi tantangan besar bagi kami dari Disbudpar untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami sesuai dengan tupoksi kami, yaitu untuk pengembangan kepariwisataan. Betul. Semua aspek yang ada di kehidupan kita itu tidak lepas daripada bisa kita kembangkan menjadi objek pariwisata, ya, destinasi pariwisata. Tidak terkecuali juga untuk Putestit ini. Ini adalah suatu fenomena alam yang saya pikir bisa kita kembangkan, bisa kita jual, bisa kita promosikan lebih intent lagi ke masyarakat, sehingga benar-benar nantinya ini memberikan manfaat tidak saja dari sektor pertanian saja, tetapi sudah beralih ke sektor yang sekunder, yaitu sektor-sektor yang menikmati keindahan, orang bisa berwisata, orang bisa mendapatkan hasil perdagangan, kemudian juga yang pasti dengan adanya pengembangan kepariwisataan yang ada di lokasi Putestit ini menunjukkan bahwa kita bersinergi dengan pemerintah. Betul. Dan petani mungkin Pak Basar, saya bergeser ke belakang sedikit sambil kita lihat kamera, kita sedikit punya andai-andai kebetulan bahwa memang petani kita mungkin secara pemikiran belum tahu bahwa lokasi ini bisa dijadikan dua tujuan, yakni wisata, ekonomi, dan budaya. Karena memang di sini ada sekitar 30.000 hektar lahan Putestit ini diharapkan di Kementerian Pertanian juga menjadi ajang peningkatan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, hari ini kita juga mendapatkan peluang emas bahwa KKN kebangsaan pun dilakukan di wilayah Putestit Kabupaten Pulang Pisau. Ketika mahasiswa datang ke sini, kira-kira apa yang tergambar dari Pak Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata mereka untuk lebih berkreasi ke depannya di bidang ini? Ya, saya melihat ini adalah suatu program yang perlu kita dukung, kita support
dengan baik. Karena apa? Karena bagaimanapun juga keberadaan mereka sebagai orang-orang intelektual itu memberikan harapan besar, terutama untuk wilayah-wilayah kita yang untuk di wilayah Port Estate ini bisa dikembangkan lebih spesifik. Mereka mempunyai kapabilitas dari keilmuan yang bisa melihat secara detail apa saja sih yang bisa dikembangkan, terutama aspek kepariwisataan. Saya berharap besar sekali mereka bisa memberikan pencerahan, mereka bisa memberikan wawasan tersendiri kepada masyarakat kita bahwa tidak terpaku kepada sektor pertanian saja, tetapi sektor pertanian ini kalau kita kelola, kita kemas, kita atur sedemikian rupa bisa memberikan manfaat yang lain, turunan-turunan lain, termasuk masalah kepariwisataan. Baik, Pak Basar, mungkin dari Dinas Budaya dan Pariwisata ini sudah banyak mengemas sektor pariwisata di 8 kecamatan wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini. Namun demikian, saya ingin tahu sedikit bahwa gambaran kemajuan bidang pariwisata dan budaya di Pulang Pisau ini di bawah kepemimpinan Bapak, kira-kira kalau kita runtut dari awal bahwa untuk mengunjungi Pulang Pisau ini kita harus terlebih dahulu melihat Kalimantan Tengah secara utuh dengan potensi budaya dan pariwisata yang memang sangat luas. Kira-kira untuk Pulang Pisau sendiri, potensi wisata apa yang sudah Bapak kembangkan dan gali ke depannya, termasuk dalam pengembangan food estate ini menjadi sektor kunjungan pariwisata dari dunia luar ke Pulang Pisau. Kira-kira apa gambarannya Pak yang sudah dibangun ini? Iya, jadi sebagaimana indikator yang ada di bidang pemajuan ataupun pembangunan pariwisata itu salah satu adalah kunjungan. Nah, kunjungan beberapa tahun belakang ini ya walaupun ada Covid, tapi kita mampu mempertahankan kunjungan-kunjungan daripada orang-orang yang melakukan kegiatan kepariwisataan. Beberapa destinasi kita sudah kembangkan, terutama destinasi yang memang kental dengan kondisi alam daripada wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kita potensi-potensi hutan itu yang sekarang ini kita dorong, karena selain aspek kepariwisataannya juga kita juga otomatis berkontribusi kepada masalah lingkungan, masalah kelestarian dan masalah lainnya, dan tidak terkecuali juga kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi food estate ini. Ini adalah destinasi yang ke depan akan kita dorong, kita kembangkan. Kita berharap adanya partisipasi pihak-pihak lainnya termasuk OPD berpadu bersama-sama bersinergi kita, karena bagaimanapun juga pariwisata tidak bisa dilakukan oleh satu sektor sendiri, tetapi ini merupakan kegiatan pembangunan yang harusnya menjadi kebersamaan. Betul. Ya, terakhir Pak Baksar, mungkin apa yang Bapak pesankan untuk masyarakat dengan kehadiran KKN mahasiswa kebangsaan di wilayah Pandi Batu ini, khususnya melihat potensi kita yang sungguh luar biasa ini, apa yang Bapak pesankan mungkin? Ya, saya berharap terutama dari masyarakat adanya kreativitas, adanya inovasi-inovasi, karena ini dari masyarakat untuk masyarakat. Pemerintah dalam konteks ini baik dari kabupaten, kecamatan, desa itu hanya sifatnya menstimulus, mendukung, mendorong, membackup dari kegiatan-kegiatan. Masyarakat yang tahu persis apa yang mereka butuhkan, sehingga kalaupun mereka melihat bahwa ini adalah salah satu potensi yang perlu dikembangkan, maka mereka tinggal melakukan koordinasi. Kami dari sisi pemerintah siap untuk mendukung, memfasilitasi maupun membantu masyarakat untuk pengembangan menjadi lebih baik. Intinya kita maju bersama, dorong sama-sama bagaimana semua pihak bisa hadir dalam rangka pengembangan potensi pariwisata, tentu dikaitkan dengan pengembangan pemulihan ekonomi nasional. Baik, terima kasih Pak Basar sudah bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk pemirsa. Mudah-mudahan sekelumit obrolan kita hari ini, kita nanti juga akan ngobrol dengan Pak Camat Pandi Batu, kawan-kawan dari KKN mahasiswa. Mudah-mudahan obrolan kita menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk bisa terus memajukan perekonomian ekonomi di Indonesia, khususnya dari lokasi food estate Pulang Pisau. Saya Saiful Rahman melaporkan dari lokasi food estate Pulang Pisau. Mari Pak. Ya. Pak Camat, Pak Sarjanadi. Nah, kita melihat food estate di Pandi Batu sekarang. Nah, saya jadi bingung melihat kondisi seperti ini. Kira-kira
pembinaannya seperti apa awalnya, atau memang ini memang sudah turun-temurun Pak Camat ya? Masyarakat petani ini menjadi petani tradisional, namun dengan kehadiran food estate ini petani tradisional berubah perlahan menjadi petani modern yang dulunya panen 1 tahun 1 kali, mungkin sekarang bisa kita arahkan ke 2-3 kali. Nah, saya ingin Pak Camat menyampaikan sedikit tentang gambaran Pandih Batu petaninya secara umum, Pak. Untuk saat ini. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan, bahwa mayoritas masyarakat Pandih Batu ini adalah banyak di bidang pertanian. Salah satunya adalah desa Belanti Siam ini. Dan masyarakat sebelumnya ini juga bercocok tanam dengan cara tradisional, hanya menanam dengan cara alat-alat yang tradisional, dan 1 tahun cukup 1 kali. Dan hasilnya pun rata-rata mereka ini masih di bawah 2 ton. Dengan adanya program potensi tahun 2020 dan alhamdulillah dengan arahan binaan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga masyarakat ini diberi pelatihan dan arahan-arahan yang dulunya dalam 1 tahun itu 1 kali, sekarang menjadi 2 kali. Dan juga dari hasil produksinya yang dulunya itu rata-rata 2 ton, sekarang bisa mencapai 6 ton. Dan ini kedepannya harapan kami tetap harus dipertahankan dan tetap diberi binaan dari pemerintah pusat dan juga daerah. Pak Camat, kira-kira kalau di lokasi kawasan Desa Pantik ini lahan baru atau sudah lama yang di sini, Pak? Kalau yang kita lihat sekarang ini adalah lahan yang sudah lama, Pak. Lahan ini setiap tahunnya sudah dikelola oleh masyarakat dan secara terus-menerus setiap tahun. Kalau untuk Pantiknya sekitar 600 hektar. 600 hektar Iya, di sini. iya. Baik, Pak Camat, ini kita kedatangan KKN kebangsaan. Mungkin selama kurang lebih 1 bulan, berapa? 3 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan ini mereka melakukan kegiatan KKN kebangsaan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, termasuk di Desa Pantik ini. Kira-kira Pak Camat, melihat kehadiran mereka dalam kegiatan KKN, apa yang Pak Camat harapkan untuk mereka nantinya bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan program food estate ini? Ya, baik, dan kami atas nama pemerintah Kecamatan Pandih Batu sangat berterima kasih dan mendukung dengan adanya anak-anak KKN yang ada di Kecamatan Pandih Batu, terutama khususnya di Desa Pantik. Walaupun mereka ini dalam melaksanakan KKN itu hanya sekitar 30 hari, tidak waktu lama, tapi saya yakin mereka dengan kecerdasan beliau, dengan pikirannya masih jernih, harapan saya mereka bisa menggali potensi-potensi yang ada di Kecamatan Pandih Batu, terutama di Desa Pantik. Mengingat Pandih Batu ini merupakan program pro estate, dan harapan kami nantinya dari anak-anak ini bisa menggali potensi-potensi yang ada di desa-desa tentang kepariwisataan, dan juga harus dikolaborasikan dengan budaya-budaya atau kearifan lokal yang ada di Desa Pantik dan Kecamatan Pandih Batu. Ya, baik Pak Camat, kita melihat mahasiswa ini sangat antusias untuk berada di lokasi ini. Kalau boleh tahu, kira-kira kalau kita kaitkan dengan sektor pemulihan ekonomi, dikaitkan lagi dengan bidang pariwisata, kira-kira gambaran apa yang Pak Camat harapkan dari kehadiran mereka dalam rangka peningkatan berbaur dengan masyarakat, membantu masyarakat untuk sama-sama sharing tentang apa yang mereka miliki dan tentang keilmuan mereka, dikaitkan dengan kemajuan program pariwisata di Pulang Pisau ini? Ya, gini, karena anak-anak ini berbagai jurusan, dan harapan kami mereka ini sama-sama menggali potensi-potensi yang ada di desa-desa yang ada di Kecamatan Pandih Batu, juga belajar dari asal mereka berada. Misalnya seperti tadi yang kita lihat dari anak-anak itu yang dari mana tadi? Ya. Di mana tadi? Ada dari Sumatera tadi, dan di sana yaitu ada potensi bidang pertanian. Di situ dibuat seperti pariwisata di bidang pertanian. Harapan kami itu bisa dikembangkan atau diterapkan terutama akan ada di Desa Pantik ini. Baik. Ya,
Tadi saya ngobrol dengan mahasiswa bahwa beberapa inovasi pun dilakukan mereka. Kira-kira harapan Pak Camat, kita terakhir sampaikan bahwa apa yang menjadi harapan Pak Camat untuk KKN mahasiswa dalam rangka ikut bersama memajukan potensi ekonomi dan wisata di Pulang Pisau ini. Baik, terima kasih. Harapan saya karena anak-anak ini waktunya sangat singkat. Harapan kami anak-anak ini bisa menggali potensi-potensi yang ada sehingga anak-anak ini setelah pulang di sini akan meninggalkan kenang-kenangan yang positif dan selalu dirasakan oleh masyarakat Pandi Batu, terutama Desa Pantik, terutama yang di bidang pariwisatanya. Baik, terima kasih Pak Ya. Camat sudah ngobrol kita hari ini tentang ekonomi dan pariwisata. Nanti kita juga akan ngobrol lagi dengan para mahasiswa yang KKN di wilayah Desa Pantik ini, bagaimana program ke depan dalam rangka untuk bisa sinergi dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, membantu sama-sama berbagi ilmu dikembangkan di sini. Ada terakhir yang Bapak sampaikan kira-kira sebelum kita berpindah ke mereka? Baik, gini. Anak KKN ini adalah tujuannya itu untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mereka ke sini bukan untuk kepentingan seseorang atau pribadi atau individu, tapi adalah untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat ini. Jadi kami harapkan kepada masyarakat, juga pemerintah, desa, kecamatan, juga OPD-OPD terkait untuk mendukung adanya kegiatan anak-anak KKN yang ada di Kecamatan Pandi Batu ini. Sehingga nantinya dengan kehadiran anak-anak KKN ini bisa merubah dan meningkatkan taraf perekonomian yang ada di desa-desa di Kecamatan Pandi Batu. Baik, terima kasih Pak Camat atas waktunya kita ngobrol hari ini tentang mereka. Silakan. Selamat datang di selamat datang. Pulang Pisau. Iya Pak. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Jarka nih Pak. Berapa hari di sini nanti? Kami di sini mulai KKN dari tanggal 20 kemarin Pak. Tanggal 20. 20 Juli untuk pemulangannya kemungkinan tanggal 18 kami dijemput 18 Pak. nanti. Apa yang sudah dilakukan? Selama 13 hari ini kami ada mengobservasi lingkungan seputar lingkungan masyarakat, budaya dan pertaniannya. Kami kemungkinan kedepannya akan melakukan membuat beberapa produk Pak yang pemanfaatan limbah dari pertanian. Oh gitu ya. Lokasinya boleh tahu di mana? Lokasinya kami lokasi yang apa itu Pak? Untuk kegiatan itu. Kegiatannya pengolahan limbah kami akan melakukan sosialisasi di balai desa. Di balai desa kami mengumpulkan warga, melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pemanfaatan limbah sekam padi dan jerami. Untuk sekam padi kami akan membuat produk berupa briket Pak. Untuk jerami kami mengonsepkan ada dua, ada dari pemanfaatan untuk pupuk kompos, sama satunya untuk pemanfaatan sebagai media tanam untuk budidaya jamur tiram. Oh gitu ya. Itu sudah berjalan. Untuk pelaksananya mungkin minggu ini sama minggu depan Pak. Oh, gitu ya. Cuma Berapa sudah anggota? dikonsep. Anggota kami ada terdiri dari 9 orang. 9 orang ya. 4 orang dari Universitas Palangkaraya dan 5 orangnya dari luar. Ada yang dari Riau, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Palembang, ada yang dari Padang, sama dari Tulungagung Pak. Latar belakang mereka apa disiplin ilmunya Mas? Disiplin ilmunya kebetulan kami di sini bersembilan, tidak ada yang dari pertanian Pak kebetulan. Pertanian ya. Ada yang dari pendidikan, dari manajemen, akuntansi, kimia, dan kebetulan saya sebagai teknik sipil Pak. Oh gitu. Menarik ketika mahasiswa KKN kebangsaan masuk di Pulang Pisau. Disiplin ilmunya tidak ada pertanian, tapi masuk di lokasi pertanian. Iya. Ketika menginjakkan kaki pertama yang dipikirkan, ini lain bidang saya kira-kira ya. Apa yang dikerjakan? Mungkin sedikit tantangan ya bagi kami Pak ya. Tantangan. Sedikit tantangan bagaimana kami melihat potensi yang ada di sini, mengelola, mengajak masyarakat untuk mengolah potensi-potensi yang ada di sini Pak. Disesuaikan dengan disiplin ilmu. Iya. Ya?
anggota miliki. Melihat karakteristik petani di lokasi Putestit Desa Pantik, sejauh mana Anda melihat? Untuk melihat potensi karakteristik petani. Karakteristik petaninya di sini yang bagaimana itu maksudnya? Kita flashback sedikit, keberadaan food estate adalah food estate masuk ke Pulang Pisau ini terdiri dari masyarakat petani tradisional yang mereka diarahkan untuk menuju petani modern. Artinya mereka yang terbiasa dengan pola pertanian 1 tahun sekali, dengan pola tanam yang mereka miliki secara tradisional dari mereka Tran ya, mereka warga Tran dari tahun 1982. Mereka hadir di lokasi Tran ini menggarap sawah dengan ilmu mereka. Ketika Kementerian Pertanian masuk, justru masyarakat petani diarahkan untuk menjadi menjadi petani modern. Diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian. Terbukti dengan dulunya hanya 1 hektar menghasilkan 2 ton gabah. Sekarang sudah mulai 4, 5, 6 bahkan ada yang 7. Inilah yang saya ingin Anda sebagai mahasiswa yang masuk sini ketika tidak punya latar belakang pendidikan pertanian dari yang berbeda ya. Kira-kira karakteristik petani Anda lihat seperti apa? Saya lihat ya Pak ya, dari semakin meningkatnya produksi, masyarakat di sini belum terlalu sadar akan limbah pertaniannya itu Pak. Padahal itu kan bisa jadi meningkatkan nilai ekonomis buat mereka juga. Makanya kami mencoba mengajak mereka untuk memanfaatkan limbah yang ada. Limbah yang ada dari jerami, dari sisa hasil panen mereka ya. Ini luar biasa. Tentunya terobosan mahasiswa hadir ini sebagai pemberi informasi, inovasi, sekaligus inspirasi buat mereka gitu ya. Baik, kita ngobrol lagi sambil berjalan-jalan. Kita melihat pemantang sawah. Boleh? Ya, Bang Jarkani. Iya Pak. Luar biasa, terik panas matahari. Ini gimana antusiasnya ketika berada di persawahan ini? Sudah terbiasa kondisi alam seperti ini? Untuk kondisi alam kebetulan ya karena saya hidup di Kalimantan Tengah juga Pak ya, jadi agak terbiasa. Cuma mungkin kawan-kawan yang dari luar agak kaget sedikit. Ya, baik, Bang, ini petani kita sekarang sudah punya pola pemikiran yang modern. Anggaplah demikian, karena memang itu sasaran food estate. Kira-kira kalau dari pemikiran seorang mahasiswa, apa dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, sejauh mana kehidupan petani di sini? Untuk kehidupan petani di sini ya, saya melihat dari segi produksi mungkin sudah meningkat Pak ya. Cuma dari saya lihat agak kurangnya itu dari segi pemasarannya masih Pak. Di marketing ya? Marketingnya sama juga. Jikalau bisa itu kan para petani ini bersatu untuk membentuk kelompok tani dan membuat produk dari hasil pertanian mereka sendiri. Walaupun sebenarnya memang sudah ada beberapa tempat yang di situ ada diberikan mesin pendukung untuk pengolahan gabah menjadi beras, dipasarkan mereka. Mungkin secara umum, gambaran umumnya mereka sudah memiliki tapi belum maksimal. Kira-kira kalau dari segi pemikiran mahasiswa, harus yang dilakukan mereka seperti apa? Yang harus dilakukan ya mungkin untuk meningkatkan hasil ekonomi itu Pak ya. Bisa dari pemanfaatan limbahnya tadi. Di samping juga pengemasan produk jadi berasnya berupa packingnya ya. Sama juga bisa kayak lahan-lahan yang agak kosong ini kan bisa ditanamin sayur-sayuran. Yang ini ya seperti pematang pematang-pematangnya. Ini isi ya. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk keseharian kayak untuk kebutuhan sehari-hari, sayur, kayak cabai-cabean, apalagi harga cabai kadang melonjak naik turun. Ini salah satu pemikiran mahasiswa untuk petani di lokasi food estate ke depan akan ke arah situ. Pernah bertemu dengan petani, apa yang mereka keluhkan dan apa yang menjadi masukan Anda? Untuk keluhan mereka ya dari pertanian selama mereka bertani, itu dari segi hamanya Pak, baik itu hama yang dari atas maupun dari bawah. Kalau yang dari atas itu kan seperti burung.
Untuk yang dari bawah itu seperti tikus. Tikus gitu ya. Kadang. Dua hama ini yang menjadi masukan petani ya. Itu yang menjadi musuh utama dari para petani di sini, Pak. Jadi musuh utama petani adalah hama burung dan tikus. Ada pernah ngobrol, dikasih solusi atau inspirasi apa yang bisa diberikan? Untuk solusi ya kami untuk saat ini masih meneliti, Pak, mencari data-data yang diperlukan ke depannya untuk sama-sama kita bersama petani mencari solusi yang bagus untuk formula untuk itu ya. Iya, formula yang bagus. Iya. Tidak membasmi, tidak harus membasmi, cuma kayak mengusir gitu, Pak. Gitu ya, Memindahkan tidak tempat. membasmi tapi mengusir mereka. Mengusir ke tempat yang lain. Ini kalau melihat petani di wilayah Pantik ya, Anda berada di wilayah desa Pantik. Dari luasan hektar sekitar 600 hektar di wilayah Pantik ini, sudah pernah jalan-jalan kemana saja? Untuk jalan-jalan kami ada di sekitaran Blok B, ada di Blok C. Kemarin juga kami sempat ada jalan-jalan ke desa sebelah, Pak, desa Belantisiam, desa Gadabung, ada jalan-jalan melihat. Pernah melihat langsung petani melakukan panen? Kalau panen untuk saat ini di Pantik kan kebetulan masih masa tanam, Pak, ya. Masa tanam, ya. Jadi, belum pernah merasakan masa panennya ya? Belum pernah untuk saat ini. Tapi kemarin waktu jalan-jalan ke desa Tahai, ada kemarin melihat proses panen, Pak. Panen di Tahai ya? Menggunakan mesin komben itu. Boleh hadap sana. Bang, kira-kira dari anggota yang beragam dari disiplin ilmu, kira-kira kita menghadap kamera dulu, kira-kira dari obrolan kawan-kawan, diskusi yang sering dilakukan di dalam obrolan malam atau sore di saat tidak beraktivitas, apa yang Anda pikirkan untuk Pulang Pisau ini? Untuk Pulang Pisau ini masih banyak ya potensi yang bisa kita gali, Pak, ya. Mulai dari wisata, mulai dari budaya, karena beraneka ragam itu kan, Pak, ya. Sama wisata-wisata alamnya itu bisa kita tingkatkan lagi untuk kedepannya. Baik, mungkin kita sebentar lagi akan bicara tentang potensi food estate untuk kemajuan bidang budaya dan pariwisata. Kita akan sebentar bergabung, kita akan kembali ngobrol nantinya tentang bagaimana mahasiswa KKN ini akan menggali lebih jauh bagaimana potensi food estate kita kaitkan dengan pariwisata. Boleh? Kita break sebentar, Bang? Boleh, Pak. Kita pindah lokasi, kita akan bicara tentang pariwisata dan kebudayaan. Boleh. Bang Jargani, Iya, wih, luar biasa, sudah banyak ngobrol tentang pertanian walaupun mahasiswa ini ternyata tadi obrolannya disiplin ilmunya bukan dari pertanian. Saya menggali tadi sama Bang Jargani bagaimana mahasiswa KKN di sini tidak punya disiplin pertanian tapi prakteknya di sini. Saya pengen gali lebih jauh, ternyata dia punya inovasi, punya inspirasi, punya kedekatan dengan petani, bagaimana food estate ini mampu memberikan kontribusi yang baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, saya pengen tahu Bang Jargani, kalau obrolan ketika Abang berada di lingkungan tidak kerja, malam, sore, dan malam dan sebagainya, kira-kira apa yang diceritain tentang ini? Atau memang, aduh saya nggak ngerti apa-apa tentang pertanian, kalau di sini ya kita, apa yang diceritakan? Boleh kita ke kamera? Ya mungkin sedikit tantangan ya, Pak, ya, karena kita disiplin ilmunya tidak ada yang dari pertanian. Pada saat kami senggang, biasanya ada menyinggung sedikit tentang budaya, tentang pariwisata sekitaran, Pak. Itu ya. Alangkah baiknya diolah seperti ini. Pandangannya tentang budaya dan pariwisata, apa yang dilakukan dalam obrolan itu? Budaya di sini agak kental, Pak, ya, karena budaya Jawa di sini. Untuk pariwisata mungkin bisa kita lihat potensinya dari persawahan, ya. Persawahannya. Bisa dibikin kayak gazebo gitu di atasnya. Gazebonya itu. Lalu buat tempat nyantai gitu, bisa dibuat warung-warung di pinggir jalan, dari hasil pertanian di sekitar gitu, Pak. Gitu. Baik, tadi saya ngobrol menarik tentang bagaimana tentang teknik packing hasil petani. Anda bilang sebagai mahasiswa belum maksimal dalam pengolahan marketing ya. Iya. Kira-kira konsep apa yang ditawarkan selaku mahasiswa? Mungkin ada yang desainer, desainernya ada, desain
Desainernya ada? Nggak ada. Desainernya Kalau untuk menuju ke packing produk, kira-kira dibantu mendesainkan produknya, kan kita lihat produk yang ada ini masih sangat sederhana sekali. Iya. Kira-kira dari mahasiswa kalau ada memikiran, oh saya desainkan produk yang bisa standar dengan di supermarket yang besar kemasannya, kira-kira apa yang harus dilakukan? mungkin untuk segi desain kami bisa sih Pak untuk bantu-bantu sedikit. Cuma untuk segi desain ini kita memerlukan juga dari kontribusi dari masyarakatnya Pak. Mereka maunya yang bagaimana, untuk yang dipasarkan apa aja begitu. Kalau yang mereka inginkan sebenarnya waktu ngobrol dengan petani, apa yang mereka inginkan? Menginginkan ini untuk punya produk sendiri dari hasil pertanian mereka Produk Pak. sendiri. Lalu jawaban dari suara-suara mahasiswa apa? Ketika petani menginginkan kita harus punya produk sendiri. Mungkin bisa kami Ayo, Bu, bantu kita nanti Pak. bantu apa? Bisa kami bantu dari pemasarannya, mulai dari online gitu, kayak pengemasan. Penjualannya. Ada yang punya latar belakang web market. Kalau untuk web market itu saya juga pernah belajar untuk Pernah ke sana seperti landing page dan domain, itu kan, hosting bisa bantu ke sana ya. copywriting juga kan cukup membantu Bisa ke untuk sana. apa, Ya. Saya ingin tahu ketika lokasi food estate ini dijadikan program ketahanan pangan nasional, tentu perbaikan ekonomi masyarakat yang diharapkan. Ketika dikaitkan dengan program pariwisata, kira-kira apa yang bisa disambungkan kedua ini, pariwisata dan ekonomi? Suara mahasiswa bicara. Apa kira-kira? Untuk yang pariwisata Pak ya, Ya. mungkin pariwisata Selain alam konsep-konsep tadi ya. tadi, ya. Selain konsep itu kita masih menelaah sih Pak. Apa-apa yang perlu dikembangkan di sini. Tertarik nggak ketika mahasiswa hadir ini dari berapa orang? 9. 9 ini membuat produk-produk proses bertani, membuat vlog atau membuat cara menanam dan sebagainya, dibuat vlog, dibuat medsos atau dibuat dimanapun. Kira-kira tertarik nggak ke arah promosi kemajuan daerah? Karena memang Pulang Pisau ini kan baru 20 tahun. 20 tahun usia Pulang Pisau masih perlu publis untuk di mana sih Pulang Pisau, apa potensinya, peran mahasiswa. Ya untuk yang tadi kayak vlog-vlog gitu Pak ya, mungkin agak tertarik sih Pak, soalnya apalagi kawan-kawan yang dari luar Kalimantan kan agak kurang familiar ya sama pertanian gitu. Jadi hal yang langka di sana. Gitu ya. Jadi bisa dibuat konten untuk Punya konten YouTube semuanya? Udah Pak. Sudah semuanya. Instagram, YouTube? Instagram juga. YouTube Ada masih juga, berjalan. masih berjalan. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan dengan bantuan kawan-kawan KKN mahasiswa ini bisa mempublis Kabupaten Pulang Pisau. Tidak saja dari segi daerahnya, tapi bagaimana cara petani mengolah lahan menjadi daya-daya tarik KKN mahasiswa untuk meninggalkan sesuatu yang terbaik di Kabupaten Pulang Pisau. Harapannya? Harapan yang kami inginkan kemajuan dari daerah yang pastinya Pak. Kemajuan ekonomi, kemajuan infrastrukturnya, pendidikan dan hal-hal lain Pak. Semua jalan ya. Iya. Dari masing-masing disiplin ilmu masuk ke jenjang sekolahan ke masuk juga ya. Iya, masuk Pak. Terima kasih. Ada terakhir pesan-pesan yang disampaikan untuk kesan dan kesan selama melakukan KKN, walaupun belum terakhir. Kesan-pesannya seperti apa? Boleh kamera? Kesan dan pesannya Apa? Untuk kesannya sih Pak, masyarakat di Desa Pantik ini ramah dan baik. Ramah dan baik. Iya. Kesan orang Pantik ramah dan baik. Iya. Ada lagi? Welcome Pak. Semuanya welcome. Iya. Untuk pesannya semoga masyarakat Desa Pantik ini nanti bisa bekerja sama dengan kami untuk membangun Desa Pantik yang lebih maju lagi. Apa yang pengen ditinggalkan mereka? Juga kami di sini juga mengharapkan apa yang nanti kan kami akan kerjakan di sini Pak bermanfaat bagi warga desa dan juga berkelanjutan nantinya Pak. Betul. Jadi tidak hanya sekedar kami di sini membantu warga desa, tetapi nantinya
yang apa yang kami tinggalkan ini berkelanjutan dan membangun desa ini, Pak. Setuju ya? Ini setuju, Pak. Slogan? Nggak punya? Belum ada apa? Ada. Coba dites slogannya KKN Tapi slogan mahasiswa. anak muda ini, Pak. Ya. Boleh. Kita tahu slogannya dulu, Pak. Nah, apa ini? Ayo. Geser. Ayo. Desa Pantik. Gaskan. Sekali lagi. KKN Desa Pantik. KKN Desa Pantik. Gaskan. Luar biasa. Tepuk tangan. Baik, terima kasih kawan-kawan. makasih, Sukses membantu Pulang Pisau menjadi daerah yang lebih baik. Maju Amin. bersama di bawah kepemimpinan Ibu Puji Lestari. Amin. Terima kasih. Salam sukses untuk kalian semua. Sobat, Pak. Baik, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita tentang program Presjet di Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Pandi Batu Pulang Pisau bersama KKN mahasiswa yang hadir di Desa Pantik ini. Kita kaitkan dengan kemajuan budaya dan pariwisata. Terima kasih.